Bapak dan Ibu Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Selanjutnya, marilah kita saksikan penampilan dari peserta dengan nomor urut 008 dari IAIN Malikus Soleh Aceh atas nama peserta Abdul Aziz yang akan menampilkan judul Bijak Media Sosial. Kepada peserta dengan nomor urut 008 disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Dewan Hakim yang saya hormati, hadirin para daiyah seperjuangan. Di abad yang ke-21 ini, dunia telah memasuki era digitalisasi, di mana semakin hari semakin sulit kita pahami. Yang dulu hidupnya serba hati-hati, penyampaian informasi masih terbatas di sana-sini, yang alat komunikasinya masih menggunakan surat kabar-kabari, yang ngirim di Itali, yang terima orang Hindi, sampai-sampai yang terima telah mati, namun suratnya belum sampai lagi. Dibandingkan dengan zaman sekarang hadirin, yang alat komunikasinya serba ekspres, berawal dari adanya telepon, berubah menjadi handphone, dan sekarang disulap menjadi smartphone. Dengan hadirnya smartphone inilah hadirin, manusia bisa dengan leluasa menggunakan internet dengan berbagai platform yang ada, mulai dari FB, Twitter, Instagram, Telegram, hingga WA. Berbicara tentang internet, hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2020 menyebutkan bahwa pengguna internet di Indonesia mencapai 196,7 juta jiwa dari 270,20 juta jiwa penduduk Indonesia, merujuk hasil sensus penduduk tahun 2020. APJI melanjutkan, 91% pengguna aktif internet berasal dari kalangan milenial. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia merilis data bahwa kurang lebih 800.000 lebih situs penyebar berita bohong di Indonesia. Alangkah menyedihkan, memilukan, dan memalukan kita sebagai bangsa beragama. Data di atas hadirin memiliki korelasi dan hipotesa dengan pakar komunikasi dunia bernama Jeff Zaleski. Dalam bukunya Spiritualitas Cyberspace menyatakan bahwa perkembangan dunia informasi dan komunikasi telah mencapai tahap yang mencengangkan dan mengkhawatirkan kita. Satu sisi melahirkan nilai-nilai positif dan mampu mengangkat martabat manusia. Akan tetapi, di sisi lain, perkembangan dunia informasi, baik melalui media cetak, elektronik, hingga media sosial, jika tidak dibingkai dengan nilai-nilai agama, hanya akan melahirkan keresahan, kerasukan, dan kehancuran bagi manusia. Hadirin rahimakumullah. Sebab itu, untuk menyikapi hal tersebut, izinkan saya menyampaikan sebuah syarahan yang berjudul Pandangan Al-Quran dalam menyikapi berita bohong di media sosial. Kaum muslimin rahimakumullah. Sebagai rujukan awal dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina bil ifki usbatum minkum
لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. Sadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu, bahkan ia baik bagi kamu. Tiap-tiap di antara mereka mendapatkan balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bahagian terbesar dalam penyebaran berita bohong itu, baginya azab yang besar. Na'udzubillah. Kaum muslimin rahimakumullah. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya Al-Quranul Azim mengungkapkan bahwa asbabun nuzul pada kalimat di atas berkenaan dengan penyebaran berita bohong yang menimpa Aisyah radhiyallahu an. Ummul mukminin dituduh telah berbuat serong di belakang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berita bohong ini hadirin dikembangkan oleh dedengkot kaum munafik bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Tersebarnya berita bohong ini hadirin telah membuat hati baginda sedih dan murung. Hingga akhirnya Allah menurunkan wahyu kepada Rasulullah sebagai klarifikasi kepada sang baginda dan kaum muslimin. Allah mengancam dengan azab yang besar terhadap pelaku penyebar berita bohong. Dewan Hakim dan hadirin, berita bohong pada ayat di atas disebut dengan kata al-ifku, di mana kata ini diulang sebanyak 22 kali dalam Al-Quran, yang bermakna sebuah perkataan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Perkembangan dunia informasi di media sosial yang semakin pesat dan menggeliat telah tumbuh suburnya penyebaran di media sosial di Indonesia. Mestinya penduduk Indonesia yang mayoritas muslim hendaknya mampu memusnahkan penyebaran berita bohong di media sosial. Mereka dapat menjadi dai-dai ulung di era modern dengan menjaga etika bermedia. Stop menyebarkan berita bohong. Bukan malah sebaliknya, umat Islam sendiri yang terjebak dalam penyebaran berita bohong itu. Maka untuk menghindari hal tersebut, Al-Quran berpesan agar melakukan proses klarifikasi, cek dan recek dalam menerima sebuah berita yang disebut dengan istilah tabayyun. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, surah Al-Hujurat ayat 6. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum yang menyebabkan kamu menyesal tanpa mengetahui penyebabnya. Kaum muslimin rahimakumullah. Profesor Dr. Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah terbitan Lentera Hati tahun 2009 halaman 588 mengungkapkan bahwa kata in pada kalimat inja'akum bermakna jika. Kata yang biasa digunakan pada sesuatu yang diragukan dan jarang terjadi. Ini sebagai indikasi bahwa kedatangan orang fasik kepada orang beriman
jarang terjadi sebab sulit dibohongi. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya Al-Quranul Azim terbitan Darut Thayyibah tahun 1999 halaman 370 berpesan bahwa hendaknya seseorang janganlah langsung percaya dengan segala bentuk berita yang diterima, apalagi berita yang berasal dari orang fasik dan munafik, karena dikhawatirkan berita tersebut belum jelas kebenarannya yang berakibat akan hancurnya tatanan kehidupan sosial beragama. Dewan Hakim dan hadirin, lebih lanjut Profesor Dr. Quraish Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah terbitan Lentera Hati tahun 2012 halaman 589. Hal ini disebabkan oleh setiap manusia tidak dapat menjangkau seluruh informasi secara mandiri, sehingga mereka membutuhkan pihak lain yang memiliki integritas dalam menyaring sebuah berita, sehingga hanya menyampaikan hal-hal yang benar saja. Sebab ada pula sebaliknya, orang-orang yang memiliki jiwa fasik dan munafik hanya akan membawakan berita-berita bohong untuk memecah belah kehidupan anak bangsa. Maka untuk menghindari hal tersebut, berita perlu kita saring terlebih dahulu. Baca dulu, saring, baru sharing. Dengar dulu, saring, baru like and sharing. Karena apa hadirin? Karena banyak konflik telah terjadi, fitnah di sana sini, permusuhan di mana-mana, perkelahian saban hari, guru tak lagi dihormati, silaturahmi menjadi langka, pemimpin tak lagi dipercaya, COVID-19 dianggap pura-pura, vaksin menjadi barang adu domba, disebabkan oleh penyebaran berita yang merajalela. Oleh sebab itu hadirin, pantas sesuai dengan pepatah Aceh, menyahana angin pot, pane patut suwe muputa. Menyahana puyang ditet, pane patut asap mubura. Yang maknanya, setiap peristiwa, setiap perbuatan yang ada sebab, pasti ada akibatnya. Ada api, ia pasti ada asapnya. Demikian dan sekian yang dapat kita simpulkan. Pertama, berita bohong merupakan perilaku yang bertentangan dengan ruh Al-Quran. Pelakunya digolongkan fasik dan munafik. Kedua, berita bohong hanya dapat kita musnahkan dengan menumbuhkan sikap tabayun pada diri pengguna media sosial di Indonesia. Jika tidak hadirin, bangsa ini akan saling tuduh-menuduh, caci-mencaci, hingga akhirnya menimbulkan permusuhan dan kerusakan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada peserta dari IAIN Malikus Soleh dengan nomor 008. Kami persilakan untuk meninggalkan ruangan Zoom. Bersiap-siap kami ucapkan kepada peserta dengan nomor 009 dari IAIN Bukit Tinggi dengan nama peserta Bintang Haikal Fikri.